A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sudah siap semuanya? Kita akan mulai pelajaran hari ini dengan materi yaitu memahami Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami Asmaul Husna Allah ini, Bapak akan jabarkan lagi, yaitu Asmaul Husna Allah ini kan banyak. Jadi kita mengambil suatu kompetisi dasar kita itu memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, tentu kalian sudah tahu dari kelas 3 dulu kita sudah mempelajari Asmaul Husna Allah. Tentu sudah tahu artinya kan Asmaul Husna Allah, apa artinya? Ya, bagus. Nah, sekarang Bapak akan memberikan suatu pertanyaan sebelum pelajaran ini berlanjut, yaitu pertanyaannya, coba anak-anak siapa yang tahu kira-kira benda yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat kita tentukan bentuknya. Nah, benda apa itu? Tapi dia ada. Ayo, siapa yang tahu? Tidak ada terlihat, tapi dia ada. Adanya dia itu dapat kita rasakan. Ayo anak-anak. Ya, ada yang jawab. Bagus. Nah, jadi yaitu udara atau angin yang bisa kita lihat. Angin bertiup bersepoi udara, yaitu udara itu kan tidak terlihat. Nah, maksud Bapak dari pertanyaan itu, jadi sesuatu yang tidak terlihat itu jangan dikatakan tidak ada. Nah, karena berdasar bukti-bukti bahwa menandakan itu ada udara. Kita kalau tidak ada udara tentu akan apa anak-anak? Ya, bagus, akan mati. Nah, jadi kalau sudah tahu begitu, Bapak akan lanjutkan pelajaran yaitu memahami tentang makna Asmaul Husna ini. Nah, jadi tujuan pelajaran yang akan Bapak sampaikan ini, terutama itu dapat anak-anak menjelaskan nanti apa itu Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Kemudian kalian dengan bukti-bukti yang nyata di dalam kehidupan di dunia ini, di bumi Allah ini, maka akan tahu, akan membenarkan wah Asmaul Husna itu ada seperti Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Dan kemudian kalian akan dapat mengungkapkan perbedaan antara Khalik dan makhluk. Apa itu Khalik? Apa itu makhluk? Nah, dengan demikian, kalian akan tahu, oh Allah itu begini, oh makhluk itu begini. Nah, kemudian kalian akan dapat, yaitu dapat mengimplementasikan sikap berbuat baik, dengan memahami Asmaul Husna tersebut. Jadi kalian kalau sudah paham, oh kalau yang ini tidak baik, oh kalau ini baik. Nah, dengan demikian kalian akan menjadi manusia yang berguna. Itulah yang dinamakan manusia, memanusiakan manusia. Jadi jangan manusia bersifat binatang. Manusia harus seperti manusia. Macam mana manusia itu? Sudah dijelaskan oleh Allah, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk bertakwa kepadaku. Itulah tujuan di samping itu pelajaran kita ini, supaya kita menjadi manusia yang utuh. Nah, kemudian Bapak akan lanjutkan berikutnya, yaitu pengertian Al-Mumit itu sendiri. Nah, siapa yang tahu anak-anak? Al-Mumit itu artinya, bagi yang pasti udah tahu semua, kalau udah tahu membaca ya udah tahu lah. Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Nah,
Al-Hayyu artinya yang maha menghidupkan. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Ahad artinya maha esa. Nah, semua itu untuk di dalam Al-Quran telah ditunjukkan dari dalilnya masing-masing. Namun karena waktu kita ini tidak berapa lama, cuma pendek aja. Nanti baru kita kelanjutannya, baru Bapak tentang al-mumit ini Bapak akan jelaskan tentang al-mumit ini ya. Nah, al-mumit bermakna bahwa Allah itu tidak mengalami kematian. Nah, Allah kekal. Nah, jadi Allah itu tidak membutuhkan pertolongan terhadap makhluknya. Al-mumit, makhluk yang bernyawa. Kemudian maknanya setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian, sedangkan sifat al-mumit terhadap Allah itu tidak akan mengalami kematian. Jadi kalau kita sebagai makhluk mempunyai batas umur atau batas usia, sedangkan Allah tadi tidak mengenal batas usia, kekal abadi. Nah, kita ini semua akan mati. Setiap makhluk hidup pasti akan mati. Kapan itu entah terjadinya, entah di mana terjadinya. Nah, maka itu kita harus bersiap-siap menghadapi kematian. Kemudian lanjutkan al-hayyu. Al-hayyu itu bermakna bahwa makhluk hidup di dunia ini atas kekuasaan Allah. Al-hayyu. Al-hayyu itu artinya maha hidup. Jadi segala sesuatu kehidupan di dunia ini tentu Allah yang mengatur. Kapan dia matinya, kapan dia dapat panggilan dari Allah, umurnya berapa, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu maha menghidupkan. Biasa kita terjadi kecelakaan, kalau Allah belum menghendaki masih selamat. Kalau kita lihat kecelakaan tersebut sangat berat. Mobilnya hancur, tapi ternyata orangnya masih hidup, selamat. Nah, itu berarti Allah maha menghidupkan, maha menyelamatkan, selamat dari kematian. Allah itu semuanya yang mengatur. Kemudian al-Qayyum. Al-Qayyum bermakna Allah mampu menciptakan, mengurus dan mengatur alam semesta dan isinya tanpa bantuan makhluknya. Nah, al-Qayyum itu berdiri sendiri. Nah, jadi dia mampu menciptakan segala sesuatu tanpa bantuan para makhluknya. Nah, Bapak akan beri satu pertanyaan kepada anak. Coba siapa yang dapat memberikan contoh, misalnya kan seperti kita ini, kita ada memerlukan bantuan. Coba bantuan misalnya kan, nah siapa yang mampu, misalnya tak jauh-jauh lah, Dek tolong ambilkan air, Dek tolong cuci piring. Nah itu kan berarti makhluk itu yaitu membutuhkan bantuan. Sedangkan Allah tidak pun, walaupun apa yang diciptakannya, cukup hanya bilang apa anak-anak? Siapa tahu? Ayam fayakun. Maka jadilah dia. Itu Allah cukup hanya berkata itu, sudah jadi. Nah, al-ahad. Al-ahad bermakna yaitu Allah Maha Esa. Jadi maknanya di situ Allah tidak serupa dengan yang lainnya. Tidak akan serupa, baik kekuatannya, baik fisiknya, apapun tak ada yang menyamai. Kalau dia serupa dengan makhluk, itu bukan Tuhan. Yang dinamakan Allah itu adalah maha atas segala-galanya. Berarti dia beda dengan makhluk ciptaannya. Itu. Jadi kalian harus tahu bagaimana yang harus dijadikan Tuhan itu. Tentu manusia ini tidak ada yang akan tersesat.
semuanya menyembah Allah. Namun kenyataannya banyak manusia yang menghambakan dirinya kepada selain dari Allah. Apa contohnya anak-anak? Dengan patung, berhala-berhala, minta ke kuburan. Nah, itu manusia-manusia yang sesat karena tidak tahu dia makna ya Al-Ahad, sifat Allah Maha Esa. Maksudnya kepada dialah kita menyembah, kepada dialah kita memohon anak-anak. Nah itu. Jadi larangan. Jadi di sini ya dalil yang mengatakan hal itu adalah tentang yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas yang kita baca itu menunjukkan dari dalil tersebut menjaga keesaan atau memurnikan keesaan Allah. Nah, dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi ya, kiranya anak-anak yang belum jelas boleh bertanya ya. Kalau yang sudah jelas alhamdulillah. Namun Bapak akan sebutkan siapa yang mau, Bapak akan suruh perintah kamu siapa yang mau menyimpulkannya. Ya, simpulkan dari 4 sifat Allah tadi, siapa yang ya dapat menyimpulkan dari isi kandungan ya Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ahad. Ya, bagus sekali. Bapak akan perjelas lagi pendapat anak-anak ya. Bagus semuanya, kesimpulannya bagus ya. Sudah ya memenuhi ya dari yang Bapak kehendaki tadi. Namun Bapak akan perjelas ya. Jadi guna kita mempelajari Asmaul Husna Allah ini supaya kita semakin takwa kepada Allah. Dengan takwa tersebut kita akan dimasukkan oleh Allah kemana anak-anak? Ya bagus, ke surga. Kemudian dengan sifat-sifat tersebut kita jauh dari kemaksiatan, jauhkan perbuatan maksiat ya, mendekatkan diri kepada Allah, selalu sholat, bersedekah, tolong menolong. Nah itu sifat-sifat terpuji itu ya, karena kita manusia ini makhluk yang lemah ya, yang diciptakan Allah selalu bergantung kepada yang lainnya, tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu makhluk sosial. Nah itulah kesimpulan dari Bapak. Bapak akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.